Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai membahas dan mengaji tentang syarah manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, maka pada malam hari ini kita memulai untuk membahas Nurul Burhan, manaqib Nurul Burhan juz 1 ya, juz awal, mana ini akan menerangkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di masyarakat tentang tawasul, ya, tentang tawasul. Di sini isinya kitab ini yang dikarang oleh Kiai Musleh ini adalah tanya jawab, ya, tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di akhir-akhir zaman seperti ini tentang tawasul. Kenapa kita harus bertawasul kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dan akhir-akhir ini juga di mana-mana masyarakat sudah banyak yang gemar untuk melanggengkan atau merutinkan manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang rutinitasnya itu dilaksanakan setiap malam Jumat Manis, ya. Ada juga yang dilaksanakan setiap malam tanggal 11. Itu semua merutinkan dengan mengamalkan pembacaan manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ada juga yang dibaca secara pribadi, ya, sendiri-sendiri dilanggengkan setiap harinya, setiap waktu, ya. Ada juga yang diberikan amalan oleh seorang guru atau seorang syekh, ya, atau guru mursyid untuk menjalankan selama 41 hari, ya, setiap harinya harus khatam manaqib ini. Nah, di sini langsung saja dengan muqaddimah, ya, halaman 14. Ada sebuah pertanyaan begini. Kados pundi hukumipun tiyang ingkang nindakaken hadis dhaif ing dalam Fadhailul A'mal? Apa hukumnya seseorang yang mengamalkan suatu amaliyah, ya, dengan memakai hadis dhaif, hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah? Itu pertanyaannya. Kan ada juga di masyarakat itu tidak semuanya amalan-amalan itu hadisnya sahih, ya, berdasarkan hadis sahih, tidak. Ada juga yang hadis dhaif itu juga dipakai. Nah, ini jawabannya adalah kenging. Kenging itu artinya boleh, ya. Kados ingkang sampun dipun terangaken wonten ing Hamisya Al-Fatawi Al-Kubra Shahifah 343 juz 4,
wa nasuhu fa ajaba bi annahu qad hakan Nawawi fi iddati min tasanifihi ajma'a ahli hadis alal amali bil hadis dhaif fil fadail wa nahwiya khassah. Itu apa namanya referensinya, hadisnya seperti itu. Jadi suatu saat nanti bapak-bapak ya di masyarakat mungkin dengan kawan ataupun tetangga ataupun sahabat-sahabat yang mungkin bertanya ya, mungkin bertanya atau ada masalah-masalah apa namanya amalan-amalan yang hadisnya itu dhaif ya. Hadis dhaif apa boleh dipakai ya. Kalau di dalam pelaturan ataupun pelanggaran kitab ini itu boleh-boleh saja, tidak harus memakai hadis yang sahih. Itu nasnya ya, nasnya ataupun dalilnya bisa dilihat di dalam kitab Fatawil Kubro ya, Shahifah 383 juz 4. Nasnya yaitu fa'ajaba bi annahu qad hakan Nawawi ila akhirih. Bukan hanya itu saja, tapi waqala Ibnu Abdul Barri ya, sebagaimana juga yang dikatakan Ibnu Abdul Barri, ahadisul fadail la yuhtaju fiha ila ma yuhtaju bihi ya, itu referensinya. Waqala Hakim, dan juga sebagaimana kata Imam Hakim, sami'tu Aba Zakaria al-Ambariyata yaqulu al-khabaru idza warada lam yuharrim halalan wa lam yuhallil haraman wa lam yujib hukman wa kana fihi targhibun au tarhibun aghamittu anhu wa tasuhila fi riwayati ya. Terus banyak itu apa namanya referensinya ataupun landasannya ya. Ini nggak usah kita manain satu persatu, banyak ini ya, sampai halaman apa namanya 16 ya, sampai halaman 16 itu apa namanya referensi daripada orang-orang yang mengamalkan amaliyah-amaliyah yang landasannya itu memakai hadis dhaif ya, memakai hadis dhaif. Dengan adanya apa namanya dalil-dalil yang harus disampaikan terhadap mereka yang bertanya itu banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi bapak-bapak tidak usah bingung ya, ketika ada apa namanya sesuatu yang terjadi di masyarakat, ternyata mereka itu mengamalkan satu amalan yang memakai landasan hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Itu boleh-boleh saja, tidak harus hadis yang sahih atau hadis yang hasan ya. Selagi itu tidak menyimpang daripada tatanan-tatanan hadis, tatanan-tatanan hadis. Kemudian ya, hadis yang menerangkan tentang halaman 15, hadis yang menerangkan tentang hukum halal, haram, wajib. Itu punika kedah dipun titi-titi sanatipun lan rijalipun ya. Kalau hadis yang menerangkan tentang hukum halal, hukum haram, hukum wajib, itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan, harus apa namanya diperinci, harus diteliti ya, harus diteliti sanadnya, tidak sembarangan ya. Sanadnya harus yang sahih, berbeda dengan di awal tadi ya. Sebagaimana hadis yang menerangkan fadwailul amal, keutamaan-keutamaannya amal ya. Kayak hadis targhib itu hadis yang bunyinya menyenangkan, menarik supaya kita semangat ya, menarik supaya kita semangat, supaya kita apa namanya terinspirasi ya. Hadis targhib namanya. Hadis targhib yaitu hadis yang menyenangkan kepada satu hal
ya, satu hal atau satu perbuatan yang baik, kayak sebagaimana innaman faroro suratal mulki kullailailatin ja'at tujadilu anhu fil qabr wa innaman qara'aha kullailailatin lam tadurru al-fattanatu indal mamat, ya. Hadis targhib, hadis yang menyenangkan sebagaimana hadis tadi, ya, yang artinya begini. Sak temene wong kang maca surat Al-Mulk, ya, halaman 15, saben-saben bengi iku surat besok ing dalem kubure dadi mister ingkang membilang manfaat maring wong kang maca surat mau. Lan nalika mati iku wong aman saking pira-pira tukang fitnah. Jadi barang siapa yang mau menjalankan atau mau membaca surat Mulk tiap malam, ya, itu besok surat Mulk itu akan menjadi master, akan menolong kita, ya, menolong kita dari pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dan kita akan selamat daripada fitnah-fitnah orang lain. Nah, hadis ini Pak, itu hadis yang indikasinya adalah targhib, hadis yang menyenangkan, membuat kita senang, ya. Ada juga sebagaimana man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan wahidatan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabatil bahri, ya. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa orang tersebut, walaupun toh dosa orang tersebut misla zabatil bahri, diperumpamakan buih di lautan, ya, diperumpamakan buih di lautan, walaupun toh banyak dosa-dosanya, ya, tapi dengan dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita baca sekali saja, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khususnya dosa yang kecil, ya, dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Ini kan menyenangkan kita ini, Pak, ya. Jadi kalau kita lihat dari keterangan ini, kita tidak usah kecil hati dengan adanya dosa-dosa kita, apalagi kita yang sudah toreko. La ilaha illallah yang kita baca setiap waktu aja itu satu waktu saja minimal 165, ya. Apalagi selama ini kita jalankan sering 2 putaran tasbih, jadi hampir 200, betul nggak, Pak? 200 kali 5 berarti berapa? 1000 kan? 1000. Nah, satu kali saja dosa kita yang diumpamakan sebanyak buih di lautan itu diampuni oleh Allah. Ya, kalau sempat 1000 kali kita baca la ilaha illallah, berapa dosa Mas Ali? 1 lori udah habis itu, Pak. Jadi habis zuhur misalnya kan, sudah dzikir qadiriyah, baca la ilaha illallah 200 kali, ya, jam 1 meninggal, itu dosanya kecil, ya kan? Karena apa? Karena perjalanan sebelumnya itu sudah dihapus. Dari subuh sampai ke zuhur itu dosa-dosanya sudah dihapus karena subuh tadi juga zikir gitu. Nah, berarti perjalanan 1 jam. Ketika selesai melaksanakan sholat duhur, kita membaca kalimat la ilaha illallah 200 kali, sedangkan 1 kali saja itu dosa kita ibarat besarnya ataupun banyaknya itu sebagaimana buih di lautan, itu aja diampuni oleh Allah semua. Apalagi 200 kali, berarti kan 200 buih di lautan. Kan itu ya. 200 buih di lautan, berarti artinya kita tidak punya dosa. Begitu jam 1 siang meninggal, insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Karena apa? Karena kita tidak punya dosa. Nah, gitu Pak. Kemudian hadis tarhib, ya. Tadi hadis tarhib, hadis yang menyenangkan. Hadis targhib itu hadis yang nakut-nakutin, ya, hadis yang nakut-nakutin. Sebagaimana hadis, ya, kados to hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man lato fi gulamin asbaha fi qabrihi khinziron, yang artinya ingkang artosipun atau yang artinya barang siapa yang wati ing dubure wong wedok, ya,
Barang siapa yang jima kepada istrinya, tapi jimaknya itu tidak lewat jalan depan, tapi lewat jalan belakang, ya. Bukan begitu ini Pak. Man lato fi gulamin asbaha fi qabrihi khinziron. Barang siapa yang wati itu diibaratkan jima ataupun bersenang-senang melaksanakan hubungan laki-laki kepada laki-laki, ya. Laki-laki kepada laki-laki, dan laki-laki yang lawannya tadi masih anak-anak, ya, masih anak-anak. Mereka hubungannya, jenis kelaminnya itu dimasukkan ke dalam duburnya, ya, ke dalam duburnya seorang laki-laki, ya, lawannya tadi, ya. Maka orang tersebut, ya, selagi mereka belum taubat, ya, betul-betul taubatan nasuha, betul-betul meninggalkan perbuatannya itu, maka orang itu besok di alam kuburnya menjadi celeng. Apa namanya Pak celeng itu? Babi, ya? Ya, babi. Jadi misalnya Mas Ali kayak gini kan, Mas Ali kan nggak punya istri, ya. Udah saking nggak tahannya dia menahan syahwatnya, ada laki-laki yang ganteng, ya. Timbullah dia nafsu, timbul syahwat, terus akhirnya disetubui. Tapi cara menyetubuinya itu alat pitanya itu dimasukkan ke duburnya. Ini biasa berlaku oleh anak-anak pesantren biasanya. Kalau di pesantren namanya mairil. Mairil itu laki-laki sama laki-laki pada senang-senang lah, ya. Tapi hadwa mangkibaihi itu jenis kelamin laki-laki itu dimasukkan ke sela-selanya antara pupu kanan kirinya. Tahu pupu Pak ya? Paha kanan kirinya, ya. Nah kalau ini pelanggarannya bukan seperti itu, tapi dimasukkan ke dalam duburnya. Maka orang tersebut selagi belum betul-betul taubatan nasuha, maka besok di alam kubur orang tersebut akan menjadi babi ataupun celeng. Itu hadis yang demikian itu adalah hadis tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti. Itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis tawasul, ya, hadis yang menerangkan tentang tawasul. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tahayyartum fil umur, fasta'inu min ahlil kubur." Yang artinya, ketika kalian semua pada kebingungan, ya, nalika pada kebingungan sira kabeh ing dalem pira-pira perkara, mongko nyuwono bantuan sira kabeh kelawan setengah ahli kubur. Ini ada satu hadis, ya. Ada satu hadis yang menerangkan bahwa ketika engkau banyak masalah, ya, berbagai macam masalah menimpa kepada kita semua, fasta'inu min ahlil kubur, maka hendaklah minta pertolongan, bertawasul kepada ahli kubur, termasuk ziarah kepada makomnya para aulia, para syuhada, para solihin, orang-orang soleh, orang-orang yang punya karomah, orang-orang yang diberikan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, kayak macam ziarah ke makam siapa? Mbak Ahmad Mutamakin, Hajin Pati. Kemudian ziarah ke makam Gus Dur misalnya. Nah, ini termasuk minta pertolongan, berwasilah kepada orang ahli kubur. Ini juga pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ya, sebagaimana hadisnya seperti itu tadi. Idza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Ketika kita kebingungan dalam suatu masalah, maka mintalah perantara sebagian orang yang ahli kubur. Artinya orang yang ahli kubur yang betul-betul soleh, ataupun syuhada, ataupun sholihin, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis kisos.
Hadis qisas itu hadis yang menerangkan tentang beberapa dongeng ataupun cerita-cerita, ya, cerita-cerita di zaman dulu, ya. Itu juga boleh-boleh saja. Sedaya punika kenging dipun lampahi senaosa hadis tersebut dhaif, ya, atau boten perlu, atau boten prayogi dipun titi sanatipun lan rijalipun. Artinya walau nggak usah kita mentelusuri hadis idza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur, ya kan? Itu jelas-jelas hadis dhaif, sanadnya dari mana tidak usah kita telusuri, kemudian rijalnya kemana juga tidak usah kita telusuri, karena hadis tersebut adalah hadis tawasul, ya, yang menerangkan tentang tawasul. Itu dibolehkan saja, ya, karena itu banyak yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebagaimana yang kita alamin, yang kita lakukan selama ini, kita menjalankan kegiatan-kegiatan manakib, itu juga bagian daripada tawasul, ya. Kemudian kita bersolawat, ya, ada yang sehari semalam itu 1000 kali, ada yang 3000 kali, bahkan ada yang sehari semalam 10.000 kali tiap hari, sebagaimana yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Nah, itu termasuk hadis-hadis yang menerangkan tentang tawasul, ya, tentang tawasul. Itu hadisnya ada semua di situ. Jadi bapak-bapak, kalau sewaktu-waktu ada pertanyaan di masyarakat, kita tidak bingung, dan yang kita amalkan, yang kita kerjakan selama ini ada tendensinya, ada landasannya, ada dalil-dalilnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, upami panjenengan soal makaten hadis idza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur punika kok wonten ingkang mastani hadis maudhu. Kok panjenengan nggih? Artinya begini, hadis yang di depan tadi, hadis yang menerangkan tentang tawasul tadi dikatakan hadis tarhib, ya, hadis tarhib. Itu ada yang mengatakan hadis ini adalah maudhu, sebagian besar. Ada yang mengatakan bahwa maudhu itu digantungkan oleh sesuatu, oleh orang lain. Itu kenapa kalian lakukan? Kenapa kalian kerjakan dalam keseharian kalian? Jawabannya, panjenengan ampun keseso mastani yen punika hadis itu maudhu. Jalaran ingkang ngedalaken punika hadis itu adalah Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Khoni, ingkang sanatipun panjenengane kula tingali saking Syekh Khalid Al-Usmani dumugi Syekh Muhammad Al-Bukhari Al-Ma'ruf bi Alaiddin Al-Attar saking Syekh Muhammad Al-Uwaisi Al-Bukhari, terus menginggil terus ngantos dumugi Sayyidina Ja'far Shadiq saking Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq saking sahabat Salman Al-Farisi saking sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar ada yang mengatakan itu maudhu, tapi yang paling besar adalah itu bukan hadis maudhu, karena dilihat daripada sanadnya, ya, dilihat daripada sanadnya itu diriwayatkan oleh Khalid Al-Usmani, ya, naik ke atas lagi kepada Syekh Muhammad Al-Bukhari, ya, Al-Ma'ruf, kemudian bi Alaiddin Al-Attar, terus naik lagi ke atas dari Syekh Muhammad Al-Uwaisi Al-Bukhari, terus naik lagi ke atas lagi sampai Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq naik ke atas lagi sampai Abu Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, terus Abi Bakar As-Siddiq saking sahabat Salman Al-Farisi, ya, sahabat Salman Al-Farisi dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi atau dados keyakinan kula Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Khoni punika awraq
ya, atau azhad, orang yang wirai, orang yang zuhud, akdal, orang yang paling adil, asudda usiqah, ya, tinimbang tiyang engkang mastani punika hadis maudhu. Ya, jadi ini termasuk khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwa ini hadis tersebut adalah hadis maudhu. Tapi dari mu'allif ini Kiai Muslim mengatakan bahwa ini bukan hadis maudhu karena sanadnya setelah ditelusuri itu sampai ke kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula hadis ini adalah dikuatkan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, sebagaimana tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah, ya, bertawassullah kalian semua kepadaku wa bi ahli baiti, dan dengan ahli baitku atau keluargaku ilallahi terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hadis, dan masih banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang tawasul tersebut. Karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tawasul, ya, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau manakibnya Syekh Abdul Qadir, kemudian tawasul kepada Kanjeng Nabi, atau bahkan tawasul di bawahnya kepada para syuhada, para sholihin dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Tapi kalau ada yang bertanya, ya, kenapa sih kok kalian baca manakib, kenapa nggak ada baca Quran saja, ya kan? Kenapa nggak baca sholawat saja, hanya dua-duanya itu aja, ya? Harus ada manakib, harus ada dzikir qadriyah, harus ada naksabandiyah, harus ada dzikir-dzikir yang lain ataupun amalan-amalan yang lain. Itu diantara tujuannya itu adalah sebagai pupuk ataupun pelengkap, ya. Ibarat orang makan itu kalau cuman hanya pakai nasi kemudian sayur saja dan sayurnya itu monoton, itu juga tidak sedap, tidak segar. Nah, maka kadang ya baca Qur'annya iya, kemudian sholawatnya juga iya, tapi berjanjinya manakibnya juga iya. Nah, nanti masih ada zikir-zikir yang lain. Nah, itu sebagai pelengkap daripada sajian-sajian yang kita makan dalam keseharian kita. Begitu juga pelengkap daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul para aulia, para syuhada, sholihin, itu sebagai pelengkapnya. Demikian keterangan pada kesempatan ini, ya, untuk mukadimahnya. Insya Allah kita akan berjumpa dengan keterangan-keterangan yang lain, yaitu tentang hukumnya manakiban, ya. Manakiban yang sering kita lakukan dalam sebulan 2 kali, setiap malam Jumat Manis dan setiap tanggal 11 bulan Hijriah atau bulan Jawa kalau orang lain mengatakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.